Ya pemirsa, wacana menggulirkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini terus menguat. Sementara itu, syarat untuk mendapatkan pengajuan hak angket adalah wajib diusulkan. Minimal ada 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lantas, apakah wacana hak angket ini dapat direalisasikan? Untuk membahasnya, sudah ada bersama kami via sambungan Zoom, ada Kokapten Tim Pemenangan Nasional Anies Mohaimin Sudirman Said dan pengamat politik ada Mas Rey Rangkuti. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum, Pak Sudirman dan Pak Rey, sehat ya? Sehat. Mas Rey. Ya, Pak Sudirman, kita tahu hak angket saat ini terus menguat ya. Lalu sampai sejauh ini bagaimana kelanjutannya? Apakah di tingkat DPR sudah memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk mengajukan hak angket? Ya, terima kasih Mas. Jadi saya di sini bicara sebagai anggota tim nasional yang kebetulan mewakili Pak Anies, bukan mewakili partai. Dan kami melihatnya begini. Pertama, secara substansi terlalu banyak bukti, pengamatan, dokumentasi maupun pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang dapat dikategorikan terstruktur, masif, dan sistematis. Ya. Karena dimulainya dari jauh hari sebelum hari pencoblosan dan berlangsung terus sampai hari ini. Ya. Nah, kemudian tugas kami di tim nasional menyelesaikan atau menuntaskan dokumentasi, baik itu hitungan versi internal maupun bukti-bukti kecurangan yang diperoleh dari masyarakat, dari para pendukung dan juga dari tim hukum nasional yang tersebar di seluruh provinsi. Itu tugas kami. Sudah itu nanti kita serahkan pada calon presiden atau paslon. Sudah itu menjadi domain dari partai pengusung untuk selanjutnya. Nah, berkaitan hak angket itu, kalau lihat tadi tujuannya kan memang untuk mengkaji apakah terjadi pelanggaran-pelanggaran kebijakan maupun aturan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pemilu ini hajat hidup orang banyak, maka itu sebagai warga negara saya tentu senang kalau hak itu digunakan oleh DPR. Tetapi tentu ini domain dari partai politik pengusung. Saya tidak punya pandangan soal itu terhadap partai. Tapi sejauh yang kita ketahui dari media maupun obrolan-obrolan informal, memang ada niat kuat dari partai pengusung 01 maupun 03 untuk mendorong ini sebagai proses politik lebih jauh. Dan kita rasanya kalau hanya bertumbuh pada mengejar selisih suara, kemudian berjuang untuk memperoleh suara tambahan, itu tidak akan merubah keadaan terlalu banyak karena selisihnya terlalu besar. Dan apa-apa yang kita saksikan baik melalui sirekap maupun melalui tahapan-tahapan di lapangan memang sudah jauh sekali dari apa yang seharusnya kita laksanakan sebagai pemilu yang jujur, yang adil dan objektif. Jadi kita mendukung, kita berharap bahwa hak itu digunakan, dan ini bukan semata-mata ingin membela paslon ya, tapi betul-betul ingin meluruskan jalannya demokrasi, karena sesuatu yang berjalan terlalu jauh akan sulit dikembalikan. Dan kita berharap semua komponen baik yang di partai politik maupun masyarakat sipil bisa menjadikan ini sebagai PR bersama untuk kita kerjakan. Demikian mungkin sementara. Baik. Saya ke Mas Rey. Mas Rey, ini kan tim koalisi partai pendukung dari 01 dan 03 ini sudah bersama-sama dan sudah bersepakat untuk partainya ini nanti di DPR ini mengajukan hak angket. Lantas dari hak angket itu sendiri, jika memang benar diadakan, pengaruhnya sebenarnya seberapa besar sih untuk menguak adanya kecurangan pemilu 2024? Pengaruh apanya dulu ya? Apakah nanti mempengaruhi hasil atau justru malah... Enggak. Itu enggak mungkin hak angket itu mempengaruhi hasil, ya. Kecuali misalnya hak angket itu menyebut terjadi banyak kekeliruan dan oleh karena itu mereka minta supaya hasil pemilu dinyatakan disclaimer. Itu artinya kita kembali dari awal, bukan mengubah hasil itu. Berarti kembali dari awal lagi tuh. Berarti kalau misalkan dengan adanya hak angket, itu Pak, itu pun
Iya, Kenapa? apakah nantinya akan membuktikan bahwa KPU ini tidak maksimal untuk menjaga marwah KPU yang luber Ya jurdil? kalau disclaimer hasilnya ya tentu anggota KPU Bawaslu-nya semua diganti. Mereka harus bertanggung jawab. Artinya kan disclaimer ya, Ya, kembali zero, harus dimulai lagi kan pemilu baru. Nah kalau pemilu baru gimana ya, harus di orang baru lagi, masa orang yang sama melaksanakannya gitu. Mas Nah Ri, itu paling jauh di situ, tapi saya kira itu agak sulit ya. Kenapa, Nah makanya Mas Ri? kalau saya melihat angket ini bukan pada persoalan hasil, tetapi keharusan kita untuk menjaga kualitas demokrasi kita ini nggak merosot terus menerus gitu. Ini kan setelah putusan MK sampai sekarang yang kita saksikan dari demokrasi kita adalah kemerosotan baik moral maupun teknis penyelenggaraannya. Moralnya itu tadi dinasti politik merajalela, presiden ya pakai cawe-cawe, bansos dipergunakan, ada dugaan bansos dipergunakan untuk kepentingan elektoral, ASN yang makin terbuka mendukung Berpihak. paslon, kepala desa, ya belum lagi dugaan adanya keterlibatan TNI, Polri, macam-macam. Lalu kalau kita biarkan begini, ya nasib demokrasi kita dalam ini pilkada ya, misalnya dan pemilihan umum yang makin gak jelas gitu, karena orang merasa bahwa pelanggaran-pelanggaran begini biasa-biasa aja kok, dulu nggak apa-apa dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu harus ada upaya untuk membongkar itu semua Ya. dan menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran yang sangat serius yang nggak bisa dimaafkan dalam pelaksanaan pemilu gitu. salah satunya melalui hak Nah, angket ini yang ya. saya tidak yakin hal Ya. ini bisa dikerjakan oleh Bawaslu. Sebetulnya kalau Bawaslu dan MK-nya diharapkan dapat mengubahnya, cukup menurut saya Ya. ke tingkat yang prosedur hukum. Tapi kita udah tahu kualitas Bawaslu yang sekarang gitu. Ya kalau kita ke MK Ya. udah ditungguin oleh paman di sana, repot lagi gitu loh. Makin memblunder ya Mas Ri ya? Iya, makanya saya segini ya, yang menyebutkan pertama kali hak angket ini sebetulnya saya itu. Ya. Oke. Saya masih ingat, saya podcast tanggal 17 lalu diupload. Di dalam podcast itu saya mengatakan, nggak mungkin persoalan yang sedemikian besar ini diselesaikan melalui jalur hukum. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Anda ke Bawaslu, yang dilakukan Bawaslu itu nyari pasal untuk mengatakan tidak ada pelanggaran, saya bilang. Jadi mereka bukan sibuk nyari pasal untuk mengatakan banyak sekali di pelanggaran-pelanggaran. Ya. Sebaliknya Ya. yang mungkin yang mereka lakukan adalah nyari-nyari pasal untuk mengatakan bahwa kasus ini nggak melanggar gitu. Iya. Kita bawa ke MK, Ya. paman, kita belum serahkan, paman udah nungguin di Udah depan nunggu pintu, ya, gimana sudah. dong gitu kan. Ya, Mas Nah, oleh Sudirman. karena itu saya bilang di podcast itu sebaiknya dilakukan melalui jalur politik Baik, dan baik. kalkulasinya gede. Ya. Karena ada 5 fraksi setidaknya yang bisa mendukung hak angket itu dilakukan. gitu. Oke. Ya, oke. Pak Sudirman tadi Mas Ri juga menyatakan ini hak angket ini menjadi salah satu apa yang saya lontarkan dilontarkan maksud saya dari Mas Mas Ri. Ri. Kalau menurut Anda, menurut tanggapan Anda, seberapa optimiskah Anda terhadap hak angket ini mampu menjadi salah satu cara untuk ya mengupayakan supaya pemilu ini jadi lebih baik atau justru nanti akan ada pemilu ulang begitu? Ya, saya cenderung sependapat dengan Bang Ray ya, karena kalau kita lihat struktur politik yang merupakan dinamika antara legislatif, eksekutif, yudikatif itu sudah mengalami pelumpuhan sejak lama gitu. Bahkan lembaga sejenis KPK pun kan sudah dilumpuhkan sejak lama. Apalagi parlemen, apalagi Mahkamah Konstitusi ditunggu oleh sang paman. Meskipun ada kata-kata sejak MK itu paman tidak boleh lagi ikut mengadili kasus pemilu. Tapi Ya. faktanya bahwa kepala negara kita sangat leluasa melakukan tindakan-tindakan yang mengendalikan semua hal. Bahkan cenderung melumpuhkan alat-alat kontrol. Jadi saya sepakat bahwa mungkin secara hasil kita boleh saja agak kurang optimis ya karena tadi, tapi sebagai proses bernegara harus dilakukan. Itu akan menjadi dokumentasi penting dalam kita menyelenggarakan aspek-aspek kenegaraan, politik dan demokrasi, dan menjadi pembelajaran ke depan. Siapapun yang bertindak berlebihan, melampaui batas, akan terdokumentasi dalam dokumen-dokumen negara, dan itu akan menjadi bekal bagi perjalanan kita yang melampaui generasinya Pak Jokowi, melampaui generasinya Pak Prabowo, melampaui generasinya siapapun yang ikut kontestasi, bahkan melampaui generasinya Gibran maupun Jan Entas ya. Jadi kita
melihat negara ini kan akan terus berlangsung. Jadi tidak boleh menyerah pada situasi, dan kami sendiri pun sedang siap-siap untuk berpindah track pada waktunya, karena sejak awal kita mengatakan kita berjuang untuk 2 track, 1 elektoral, kita kerjakan baik-baik, kita tutup chapter nanti pada waktunya, kita hormati apapun yang diputuskan oleh otoritas, tapi track kedua menjaga demokrasi, menjaga lurusnya jalannya negara itu harus kita kerjakan terus-menerus tanpa terpaku pada kalender elektoral, dan itu menjadi tugas kita semua saya kira. Ya. Mas Rey, Ini loh Mas. Ya, silakan Mas. Jangan terlalu keliru memahami hak angket ini. Hak angket ini nggak mungkin mentaati jumlah suara. Itu wewenang MK dan mantan Bawaslu. Nggak akan ada nanti di angket itu mengapa Pak Prabowo dapat sekian, Anies dapat sekian, Ganjar dapat sekian. Itu bukan wewenang anggota DPR mengutaati itu. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya tadi, apakah ini mengubah hasil? Ya jelas nggak mengubah hasil, karena mereka angket itu tidak dipergunakan untuk mengutaati angka. Kalau angka itu di MK dan sebagainya. Nah, karena angket itu relasinya adalah eksekutif legislatif, mereka lebih menyoroti peran presiden sebetulnya. Makanya saya mengatakan pintu masuknya itu adalah bansos. Dugaan adanya penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Dari situlah kemudian dicari tahu, benar nggak bahwa presiden misalnya menggunakan bansos itu dalam rangka merayu pemilu untuk mencoblos paslon tertentu, gitu ya. Dari situ, nah tentu akan dilihat nanti alokasi dananya seperti apa, jam kerjanya seperti apa, mengapa di daerah-daerah tertentu. Nah termasuk nanti turunannya di dalam, apakah perangkat-perangkat desa yang selama ini mengatakan tegak lurus kepada Jokowi juga diperankan di dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini, gitu. Jadi angket itu lebih mengarah kepada apa yang dilakukan oleh presiden, bukan apa yang dikerjakan oleh KPU maupun Bawaslu ataupun nanti MK, gitu. Ya, Mas Rey, kalau Anda melihat ini kan hak angket ini kan tujuannya untuk membentuk panitia gitu ya, untuk melakukan investigasi berbagai bentuk kecurangan begitu kan. Nah, dalam sejarahnya hak angket yang pernah dilakukan di DPR RI ini, menurut Anda apakah cukup efektif dan kemungkinan besar akan seperti apa? Ini kan Mas, kayak pasca Pilpres 2009 ini. Kan 2009 masa kedua Pak SBY itu, habis Pilpres Pak SBY tak terbendung tingkat kemenangannya di atas 60%, presiden yang kedua kali begitu ya. Tapi setelah itu angket muncul, dan angket itu mau dua partai, yaitu PDI Perjuangan dan PKS, motor dari angket itu. Meskipun PKS bergabung dengan Pak SBY saat itu, gitu. Dan apa hasilnya? Hasilnya sukses, meskipun rekomendasinya terlalu lembut gitu loh. Tapi itu berujung sampai kan 3 bulan, sehingga saya 4 bulan kita itu dipertontonkan satu suguhan yang sangat bagus ya, berkaitan dengan penyelidikan terhadap Bank Senturi. Kita ingat nama-nama seperti Andi Rahmat saat itu ya, Marwar Sirait ya, kemudian Akbar Faisal itu yang menjadi bintang di dalam hak angket itu, termasuk di dalamnya ya Mas Komarudin Hidayat, sehingga saya ya itu gitu. Dan di dua partai ini khususnya PDI dengan PKS yang betul-betul menggawangi kita, perdebatan mereka di DPR sangat mencerahkan masyarakat ya, khususnya seperti yang diutarakan oleh Bung Andi Rahmat, meskipun bukan seorang ekonom tetapi sangat mengetahui seluruh dunia ekonomi, dan diskusi-diskusi itu membuat kita tercerahkan, oh begini gitu. Jadi kalau kita belajar dari peristiwa angket 2009, banyak sekali manfaatnya. Pertama adalah mengefektifkan kinerja dari kawan-kawan DPR kan. Yang kedua adalah debat-debat di DPR-nya justru sangat mencerahkan bagi masyarakat begitu ya. Dan yang ketiga adalah dengan ini yang paling penting tentu saja, memastikan bahwa peristiwa itu nggak boleh terjadi. Nah sekarang misalnya kan kita mendengar nih ada pernyataan PPATK bahwa ada dana ilegal masuk ke dalam pemilu, istilah beliau. Nah itu juga bagian yang harus diselidiki, bagian yang harus dicari tahu. Nah kenapa selain tentu bansos itu, apakah benar ada dana ilegal masuk ke pemilu kita? Bagaimana caranya? Seperti apa caranya? Apakah mungkin impor-impor yang selama ini dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu erat kaitannya dengan
gulipat dana itu. Ya. Nah itu nanti bagian yang bisa diselidiki oleh angket gitu. Sehingga kita tahu sekarang. Nah sekarang argumen untuk angket itu mungkin menguat. Kenapa? Karena kondisi ekonomi kita lagi agak sedikit guncang kan. Ya. Harga beras naik, sudah naik harga berasnya jarang pula di pasaran. Nah ini bisa dilihat ada nggak hubungan sebab akibat Korelasinya antara begitu ya. jor-joran ya pemberian bansos sebelum pilpres itu dengan kenaikan harga beras dan harganya jarangnya kita mendapatkan beras saat ini gitu. Dan oleh karena itulah saya melihat hampir 100% hak angket itu sangat penting dilakukan dan persyaratannya nggak sulit, mudah, cukup ada 25 orang yang tanda tangan. Kalau 10 orang disumbang oleh PKS, 15 orang disumbang oleh PDI Perjuangan, angket jalan. Apalagi tentu kalau nanti Nasdem oke, PKB oke, P3 oke, artinya 5 orang dari setiap fraksi itu tanda tangan. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Cukup. Baik, kita ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, kalau misalkan nanti hak angket ini sudah berjalan, ini hasil yang diinginkan seperti apa? Jadi kembali, saya tidak mewakili partai politik, tapi mungkin akan bisa menangkap atau sekarang sudah menangkap aura masyarakat yang betul-betul bersemangat ingin mempersoalkan. Jadi kalau nanti para pimpinan fraksi atau pimpinan politik di DPR itu mendorong ini, saya yakin akan banyak sekali gelombang kesaksian-kesaksian yang dialami masyarakat. Dan ini merupakan satu proses pendidikan politik yang sangat baik bagi warga negara. Karena yang tidak boleh dilupakan adalah politik itu tidak hanya sekedar soal angka, tapi juga soal diskursus, soal membuka hal-hal yang selama ini di belakang layar kepada publik. Dan proses hak angket ini akan menjadi kesempatan besar bagi rakyat untuk melihat apa yang terjadi di belakang layar, tetapi juga merupakan bagian dari akuntabilitas para peserta pemilu, termasuk partai-partai politik yang ikut serta. Dan dengan begitu, kembali ingin saya tekankan, mendokumentasikan hal-hal yang tidak normal, yang melampaui batas, itu penting sebagai pembelajaran ke depan. Dengan begitu mudah-mudahan apa-apa yang terjadi sekarang sebagai satu pelanggaran, kecurangan itu tidak diulang lagi. Saya juga ingat dulu ada kasus Bulog Gate ya, yang berujung pada pemakzulan presiden, itu juga dimulai dari hak angket. Jadi memang ada beberapa kasus hak angket yang sangat serius dikerjakan, dan tadi Bang Ray sudah memberikan contoh, akhirnya muncul orang-orang yang memang secara substansi kuat, dan itu diperlukan dalam menyehatkan parlemen kita juga. Kalau DPR kita hanya terus-menerus menjadi stempel atau rubber stamp, ya demokrasi kita menjadi tidak sehat. Dan hak angket adalah salah satu stimulan untuk membuat perbincangan publik terbuka dan jadilah satu arena bagi pendidikan politik bagi masyarakat. Iya, baik. Terima kasih Pak Sudirman Said atas informasinya. Mas Rey, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih hari banyak. ini. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Ya, memang untuk hak angket ini masih terus mencuat, tapi yang harus dipahami oleh masyarakat kalau misalkan memang DPR menyelenggarakan hak angket, ini bukan merubah hasil dari perhitungan KPU. Tapi ini menjadi sebuah cara kita untuk, tadi mengutip tadi Pak Sudirman, bahwa ini adalah menjadi sebuah catatan sejarah begitu ya. Semoga saja hak angket ini semakin mencerdaskan dari informasi yang akan ketika akan ada, tentu saja banyak informasi yang bisa diserap oleh masyarakat, dapat mencerdaskan masyarakat dan juga mendewasakan para politisi ke depan.